James adalah seorang musisi jalanan dan juga seorang pecandu. Namun, kini dia sedang menjalani program rehabilitasi. James memiliki masalah keuangan. Untuk makan saja, dia harus mengais di tong sampah. Uang dari ngamen tidak cukup. Bahkan, dia juga tidak punya tempat tinggal. James yang sedang kelaparan dan sakau diajak oleh temannya untuk nyimeng di dalam mobil. Awalnya James menolak. Namun karena tergoda, akhirnya dia memakai barang itu. Keesokan harinya saat sang pemilik mobil datang, temannya meninggalkan James yang overdosis. Lalu James dibawa ke rumah sakit. Dia dijenguk oleh Val, seorang sukarelawan yang membantu James untuk berhenti dari kecanduannya itu. Val kesal karena James berulang kali gagal menjalankan programnya. James pun meminta maaf pada Val. James selalu mengunjungi Val di kantornya. Val mengatakan jika mengkonsumsi heroin berbarengan dengan metadon akan beresiko lebih besar ketimbang hanya mengkonsumsi heroin. James selalu menandatangani surat agar bisa mengkonsumsi metadon secara gratis. For your information, di sini dijelaskan bahwa James tidak bisa langsung berhenti menggunakan narkoba. Maka dari itu, James direhabilitasi dengan mengkonsumsi metadon untuk mengurangi efek sakau sebelum dia benar-benar berhenti mengkonsumsi obat-obatan. Karena tidak punya tempat tinggal, James sering tidur di pinggir jalan. Val yang kasihan akhirnya memberikan rumah bantuan sementara untuk ditinggali James. James juga mendapat beberapa bahan makanan untuk beberapa hari. James sangat berterima kasih kepada Val yang sangat membantunya dalam program rehabilitasi ini. Saat sedang mandi, James dikejutkan dengan suara asing. Dia mengira kalau itu adalah maling yang masuk ke rumahnya. Setelah didekati, ternyata itu hanya suara kucing liar yang masuk melalui jendela yang terbuka. Kucing itu nampak kelaparan. James selalu berbagi makanannya pada kucing itu. It's gonna be a family worried about you. Setelah makan, James menyuruh kucing itu untuk kembali lagi ke pemiliknya. Namun, kucing itu nggak mau pergi. Akhirnya, James membiarkan kucing itu untuk tidur di rumahnya malam ini. Kucing itu pun nampak nyaman di dekat James. You come back to someone new. Another pain. Keesokan harinya, James mengetok pintu tetangganya yang mungkin saja kehilangan kucing. Namun, tak satupun yang merasa kehilangan kucing. Karena tidak menemukan pemiliknya, akhirnya James membiarkan kucing itu pergi ke taman, berharap menemukan pemiliknya sendiri. James harus mengkonsumsi metadon sesuai jadwal yang ditentukan. Dia tak perlu membayar untuk mendapatkan ini. I'm a mess, but I love you dearly. Saat sedang bernyanyi, James diusir oleh satpam yang menganggap bahwa dia mengganggu keamanan dan kenyamanan di sekeliling. Kemudian James pergi. Di jalan, dia melihat ayahnya lalu memanggilnya. Ayah James pergi meninggalkannya sewaktu James masih kecil. Ibunya pergi ke Australia dan ayahnya menikah lagi dengan wanita lain. Kemudian datanglah istri sang ayah. Dia tak menyukai James karena James adalah seorang pecandu. James memohon untuk ikut makan malam saat perayaan Natal. Namun, ibu tirinya menolak dengan nada yang tidak enak didengar. Unfortunately, our table's full, so we'll have children there. Hey, what's that supposed to mean? Exactly. I'm not contagious, you know. Lalu ayahnya memberikan beberapa uang untuk James makan. James pulang ke rumah. Dia bertemu kucing orang itu lagi dan melihat kucing itu terluka. Lalu James membawa kucing itu pergi ke rumah Betty. Betty memeriksa kucing itu dan menyarankan untuk membawanya ke dokter hewan. Namun James tidak memiliki uang untuk biaya pengobatan. Lagi pula ini bukan kucingnya. Lalu Betty memberikan kartu nama relawan dokter hewan. Betty juga memberi nama kucing itu dengan sebutan Bob. James lalu membawa Bob ke klinik hewan. Dia bertemu dengan seorang resepsionis yang sangat judes. Kemudian James mengambil nomor antrian. Ternyata antriannya sangat panjang. Padahal James harus menemui Val untuk berkonsultasi dan juga bernyanyi untuk mencari uang. Singkat cerita, Bob selesai diperiksa. Lalu James datang untuk mengambil obat. James kira itu gratis. Ternyata harus membayar. Dengan terpaksa, dia rela membayar obat itu menggunakan uang yang diberikan oleh ayahnya. Padahal uang itu bisa dipergunakan James untuk makan selama 1 minggu. Di rumah, James akan memberikan obat untuk Bob. Namun, Bob menolak dan kabur-kaburan. Down the hatch, mate. Hey. Oi, no, Bob. Down. Akhirnya, James meminta tolong kepada Betty. Tanpa disangka, Bob sangat mudah untuk minum obat. Kemudian Bob juga diberi makan oleh Betty. Akhirnya James dan Betty berbincang. Betty bercerita kalau dia anti dengan orang-orang pecandu. Hal ini karena dia trauma dengan kejadian yang dialami kakaknya yang meninggal akibat overdosis.
James pun kaget karena dia ingin tetap dekat dengan Betty. Dia pun menutupi kalau dia juga salah seorang pecandu. Keesokan harinya, James datang ke kantor Val dengan tergesa-gesa. James melewatkan jadwal konsultasi karena kemarin James harus membawa Bob ke klinik hewan. James menceritakan kalau dia bertemu dengan ayahnya, namun tidak mendapat perlakuan sebagaimana layaknya seorang anak. Dia juga bercerita kalau dia bertemu dengan Bob dan juga Betty. Karena efek obat-obatan, James punya masalah dengan emosinya. Val menyarankan James untuk menjaga jaraknya dengan orang-orang di sekelilingnya. Kembali ke rumah, James menatap keluar jendela. Dia melihat orang-orang yang sedang melakukan transaksi narkoba di sekeliling rumahnya. Ini buruk untuk James, karena bisa saja dia tergoda dan kembali lagi mengkonsumsi itu. Saat berangkat kerja, Bob mengikuti James. James tak bisa mengajak Bob, karena dia tidak bisa menjaga Bob di sana. Lalu James meninggalkan Bob di taman. Saat bus datang, Bob dengan cepat masuk ke dalam. Orang-orang di dalam bus terlihat menyukai Bob yang terlihat sangat menggemaskan. Bob tak menemukan James, lalu dia naik ke lantai atas. Akhirnya dia menemukan James di sana. Orang-orang di dalam bus sangat menyukai Bob. Kondektur membiarkan Bob tetap di dalam dan memberikannya kalung agar Bob tidak kabur. Bob yang duduk melihat indahnya kota London dengan nyaman. Setelah sampai, James menggendong Bob di pundaknya. Tak hanya di dalam bus, di jalanan pun orang-orang menyukai Bob. Banyak juga yang meminta foto dengan Bob. Bob, seekor kucing jalanan yang lucu ini, menjadi pusat perhatian orang di sekeliling. James pun bernyanyi dengan didampingi Bob di sampingnya. Standing by your side. Are you chasing every sunset? Are you facing every... Bob duduk manis dan setia mendampingi James selama dia bernyanyi. Karena Bob, James mendapatkan banyak uang di hari itu. High five. Look at this. Hey, you are a wonderful little being, aren't you? Lalu datanglah seorang Eyang Uti yang menyampaikan bahwa James dan Bob terlihat sangat serasi. Mereka pun pulang. Hari ini James dan Bob bisa makan enak karena mendapatkan uang yang cukup banyak. James juga membelikan Bob sebuah kalung berwarna biru yang pastinya menambah keunyuan Bob. Keesokan harinya, James bertemu dengan teman nyimengnya. Dia memohon untuk diberikan uang. Dengan berat hati, James memberikan beberapa uang dengan catatan hanya boleh untuk membeli makanan. James dan Bob kembali menghibur orang-orang di jalanan. Bob kini nyaman duduk di atas gitar. Banyak orang yang menonton dan memberikan uang. Eyang Uti yang kemarin pun kembali menghampiri mereka lalu memberikan makanan kucing dan shawl untuk Bob. Sepulang kerja, James bertemu dengan Betty dan mengajaknya makan malam. Mereka pun akhirnya makan malam di rumah Betty dengan menu vegetarian. Mereka pun ngobrol santai dan lama-kelamaan mereka berdua semakin dekat. Lalu James mengajak Bob berbelanja di supermarket. Pink salmon. Is that a yes? Okay, we'll get one of them. Dia juga membeli bunga untuk Betty. Saat perjalanan pulang, James melihat temannya tak sadarkan diri. James panik dan meminta bantuan. James terlihat sedih karena temannya tewas akibat overdosis. James juga membayangkan kalau bisa saja dia berakhir seperti itu jika masih mengkonsumsi obat-obatan. Lalu keesokan harinya, James mendatangi Val dan meminta untuk berhenti mengkonsumsi metadon. Namun Val melarangnya karena James dinilai belum siap. Val berjanji akan mengizinkan itu setelah liburan tahun baru. James dan Bob merayakan Natal bersama Betty. Mereka makan bersama dan merasakan sukacita Natal dengan bertukar hadiah. James memberikan gelang pada Betty dan Betty memberikan lukisan pada James. Mereka pun saling berpelukan. To the still small voice inside. Kini mereka semakin dekat. Mereka memiliki simbol cinta satu sama lain dengan cara saling menggesekkan lengannya. Saat malam tahun baru, James nekat datang ke rumah ayahnya. James ragu akankah diterima oleh keluarga ayahnya. Dia melihat adik-adik tirinya yang bahagia di dalam hangatnya keluarga. Sedangkan James tak mendapatkan itu. Bob disembunyikan di dalam jaket. Ayahnya kaget dengan kedatangan James. Lalu James masuk ke dalam dan menyapa adik-adiknya. Namun dia mendapat sambutan tak baik dari adik-adiknya ini. Tiba-tiba Bob keluar dari jaket dan membuat kekacauan di dalam rumah. Bob! Brace yourself! Take it! Bob! No! James meraih Bob, lalu keluar dari rumah itu dengan perasaan kecewa dan sedih karena kehadirannya tidak diinginkan. When you're all alone, Nice to see you again. every song we sing on Sunday, like a heart attack. Lalu datang seekor anjing yang membuat Bob ketakutan. Anjing itu juga mengencingi tas milik James. Padahal
Anjing itu bersama dengan pemiliknya yang tidak memiliki sopan santun. Kemudian banyak orang yang membela James dan akhirnya terjadi keributan. Karena hal itu, James dilarang untuk ngamen di situ lagi. Dia bebas dari hukuman karena dijamin oleh Val. Bob juga diamankan polisi dan akan diambil oleh Val. James yang lupa mengkonsumsi metadon terlihat sangat buruk. James buru-buru ke apotek untuk mengkonsumsi metadon. Saat sedang minum, tiba-tiba Betty melihatnya. Betty pun pergi karena marah dengan James yang menutupi kalau dia seorang pecandu. No, I didn't know. I just shaded the truth a little. James selalu pulang dengan perasaan yang hancur. Namun, selalu ada Bob yang setia di sampingnya. James lalu pergi ke perusahaan majalah untuk melamar menjadi loper. Dia mendapat wilayah untuk berjualan, namun tidak boleh menjual majalahnya di wilayah lain atau dia akan dilarang untuk berjualan. James berjualan ditemani Bob yang digendong. Banyak orang yang membeli majalah James karena ingin melihat Bob. Kemudian datang seorang wartawan yang ingin mewawancarai James. James sangat tertegun karena baru kali ini dia dipanggil dengan sebutan Sir atau Tuan. Hal ini belum pernah terjadi dalam kehidupan James, di mana orang lain kini menghargainya. Itu semua berkat adanya Bob. Penjual majalah yang lain pun sepi karena orang-orang hanya membeli majalah pada James. Saat berjalan, terlihat dua orang yang ingin berfoto dengan Bob. Orang itu memaksa membeli majalah James, padahal itu bukan wilayah penjualannya. Lalu penjual majalah yang lain melapor ke kantor. James akhirnya dihukum 1 bulan tidak boleh jualan. Karena tidak bekerja, lama-kelamaan uang yang dimiliki James menipis. Tapi Bob harus makan. James tetap membelikan Bob makanan, sedangkan dia sesekali mendapat makanan amal atau mengais di tong sampah. Dan akhirnya uang itu pun habis. Bob terus-terusan mengeong karena kelaparan. Lalu James... Stop it! I'm sorry. James merasa bersalah karena membentak Bob. Lalu dia meminta maaf. James pun akhirnya terpaksa ngamen di jalanan lagi karena tak punya uang. Betty melihat James lalu mengingatkannya untuk tidak ngamen karena James bisa dipenjara. Mereka pun akhirnya beradu argumen dan Betty meninggalkan James. Akhirnya hukuman dari kantor pun selesai dan James kini diperbolehkan untuk jualan majalah. Saat berjualan, datang ibu-ibu dengan membawa anaknya. Dia mengatakan kalau ingin mengadopsi Bob karena merasa mampu merawat Bob dan memberikan makanan. Namun James yang sudah cinta dengan Bob tak mau melepaskannya. Tiba-tiba datang seekor anjing yang membuat Bob takut. Lalu Bob berlari dan dikejar oleh anjing ini. James mengejar Bob, namun James tidak menemukan Bob. James pun sedih dan merasa kehilangan. Lalu James menunggu Bob di rumahnya dengan berharap Bob akan pulang sendiri. Namun Bob tak kunjung pulang. Di internet, James dan Bob sedang viral. Beritanya masuk ke situs YouTube, Facebook, Twitter, dan Instagram. Hal ini membuat bos penerbit tertarik untuk membuat buku perjalanan James dan Bob. James yang sedang berantakan melihat pengedar narkoba di luar rumahnya. James mendekati mereka. Apakah James akan menggunakan narkoba lagi? I want my cat. I'm looking for a ginger cat. Have you seen it anywhere? Beruntung, James tidak gegabah. Saat pulang ke rumah, tiba-tiba... Hey, mister. Bob ternyata sudah di dalam rumah. James sangat senang dan memeluk Bob dengan erat. Keesokannya, James mendatangi Val untuk berhenti menggunakan metadon. Val menyetujui itu. Hal ini akan sangat menyiksa James selama seminggu full. Namun, James merasa tenang karena dia akan didampingi Bob di sampingnya. Bob mengunjungi rumah Betty. James juga datang ke rumahnya, namun dia hanya berbicara di depan pintu. James mengatakan kalau dia akan menjalani rehabilitasi dan tidak keluar rumah dalam waktu yang lama. Dia juga meminta maaf pada Betty atas apa yang dia lakukan. Saat akan pergi, Betty membuka pintu. Betty terbuka hatinya dan memaafkan James. Betty juga akan membantu James dengan memberikan makanan selama James dalam masa rehabilitasi. James bersiap untuk situasi sakaunya dalam beberapa hari yang sangat menyakitkan. Semua badannya terasa sakit. Ini sangat kacau karena dia juga tidak bisa mengontrol emosinya. Namun Bob selalu membuatnya kembali tenang. Hingga di pagi hari dia melihat Bob yang duduk di sampingnya. Kini James merasa lebih baik dengan keadaan tubuhnya yang jauh lebih sehat dan memandang dunia lebih berwarna. James berhasil melalui masa sakaunya. Kini James bisa melakukan aktivitas kesehariannya dengan normal. James mendatangi Val untuk mengabarkan kalau dia sudah bisa hidup tanpa obat-obatan. Dia sangat berterima kasih pada Val yang membantunya selama ini agar dapat terbebas dari obat-obatan. James mendatangi rumah Betty.
Namun ternyata Betty akan pindah ke rumah orang tuanya karena dia menganggap lingkungan di sekitarnya tidak baik untuknya. Betty memberikan kerajinan tangan untuk James dan juga surat yang dikirimkan oleh instansi sastra atau penerbit. Akhirnya James datang ke kantor penerbit untuk membicarakan pembuatan buku yang ditulis langsung oleh James. James datang ke rumah ayahnya untuk memberikan kabar bahwa dia sudah bersih dari obat-obatan. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak membenci ayahnya. Lalu ayahnya memberikan foto James waktu kecil. Ayahnya memberikan penjelasan kenapa dia meninggalkan James waktu kecil. Itu karena ayahnya belum siap untuk menjadi seorang ayah. Lalu ayahnya pun meminta maaf. Dan untuk pertama kalinya ayah James mengatakan kepada istrinya bahwa I'm talking to my son. James dipinjamkan laptop dan berbagai peralatan yang akan digunakan untuk menulis buku. Namun ternyata tak semudah itu. James sering mengalami kebuntuan saat menulis. Namun dia selalu mendapatkan ide ketika dia melihat Bob di sampingnya. Singkat cerita, akhirnya buku itu pun terbit. Dan di hari peluncurannya, terlihat banyak sekali orang yang ingin membeli buku itu. Orang-orang memuji apa yang ditulis oleh James. Betty datang dan mengatakan kalau dia sangat bangga pada James. Orang-orang dalam kehidupan James pun mendatangi acara itu dan memberikan selamat atas keberhasilan James. Bak seperti artis, James memberikan tanda tangan pada fansnya dan tak lupa juga tanda kaki milik Bob. Buku A Street Cat Named Bob diterbitkan pada tahun 2012 dan langsung menjadi penjualan terlaris. Kini, kehidupan James dan Bob pun berubah. Mereka sudah tak lagi kesusahan mencari uang. James juga pindah dari rumah bantuan dan membeli sebuah rumah baru. James dan Bob kini bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran terhadap tunawisma dan kegiatan amal.